Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, para pembimbing dan kawan-kawan yang kami sayangi. Perkenalkan, nama saya Afik Nafa Atila. Dan saya Aini Duratun Nafisa. Kami peserta nomor urut 91 dari MTS Negeri Batang dengan judul Pengaruh Penggunaan Peci Terhadap Akhlak Siswa di MTS Negeri Batang. Mohon izin, kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami. Mengapa kami mengambil tema ini? Karena ada beberapa latar belakang yang sangat menarik. Peci merupakan atribut pelengkap busana bagi komunitas muslim. Berbagai macam model dan warna peci bermunculan seiring perkembangan zaman. Di Indonesia, peci merupakan penutup kepala yang mayoritas digunakan ketika sholat. Selanjutnya, peci juga digunakan oleh kaum santri ketika di pondok pesantren. Santri merupakan panggilan seseorang yang belajar khususnya masalah akhlak pada seorang kiai. Maka dalam masyarakat luas, santri identik berakhlak mulia dan santri identik memakai peci. MTS Negeri Batang merupakan salah satu dari sekian MTS yang menerapkan penggunaan peci hitam polos dalam tata tertib siswa. Dimasukkannya berpeci dalam tata tertib, siswa diharapkan selalu menjaga nilai-nilai seorang santri, yaitu berakhlak yang mulia. Untuk membatasi kajian dalam penelitian ini, kami mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tingkat penggunaan peci di MTS Negeri Batang? Yang kedua, bagaimana akhlak siswa di MTS Negeri Batang? Yang ketiga, seberapa pengaruh penggunaan peci terhadap akhlak siswa di MTS Negeri Batang? Dalam penelitian ini, kajian teori yang kami gunakan sebagai berikut. Peci. Kata peci berasal dari bahasa Belanda pet dengan imbuhan J, pc. Sedangkan kata kobia berasal dari bahasa Arab. Keduanya menunjukkan makna yang sama, yaitu sebagai penutup kepala yang lazimnya digunakan oleh orang-orang muslim. Bentuk songkok bermacam-macam. Ada yang berbentuk bulat seperti mangkok, bulat mengecil ke atas dan bagian atasnya mengecil seperti ember. Bentuk yang pertama lazim digunakan di bahasa Jazirah Arab. Biasanya ia dililitkan dengan kain di bagian bawahnya. Bentuk ini di Indonesia dapat kita temui pada para habib atau kiai besar, terutama mereka yang baru pulang dari ibadah haji. Bentuk songkok yang kedua, ia biasanya digunakan di Turki. Di Indonesia juga sangat mudah kita temui, termasuk peci hitam yang digunakan siswa MTS Negeri Batang. Akhlak siswa. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari kulukun yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak itu sesungguhnya perpaduan antara lahir dan batin. Seseorang dikatakan berakhlak apabila seirama antara perilaku lahirnya dan batinnya. Akhlak merupakan fungsionalisasi agama, artinya keberagamaan menjadi tidak berarti bila tidak dibuktikan dengan akhlak. Akhlak merupakan perilaku sehari-hari yang dicerminkan dalam ucapan, sikap, dan perbuatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Menurut Abdul Wadil Masri, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akhlak. Di antaranya adalah 1. Faktor intern, yaitu faktor dari dalam diri siswa, yaitu pengaruh cara berpikir, rasa kasar, dan keadaan jiwa. 2. Faktor ekstern adalah faktor yang datangnya dari luar diri seseorang, yaitu pengaruh lingkungan, pergaulan, pendidikan, dan kebudayaan. Pada dasarnya, peci dapat menjadi simbol identitas bagi seseorang, sekaligus sebagai sarana komunikasi nonverbal. Peci dapat mempengaruhi akhlak siswa, seperti memelihara rasa malu yang mencegah seseorang dari perbuatan tercela. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik. Penelitian ini bersifat korelasional, yaitu bertujuan mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada suatu faktor berdasarkan koefisien korelasi. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional. Dalam penelitian ini, penulis mengetahui terdapat pengaruh antara penggunaan peci terhadap akhlak siswa di MTS Negeri Batang. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa MTS Negeri Batang. Dari populasi yang ada, diambil dari sampel kelas 8 MTS Negeri Batang. Teknik dan alat pengumpulan data yang kami gunakan yaitu observasi, angket, dan dokumentir. Rencana analisis data yang kami gunakan ada 4 tahap. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, reduksi data. Yang ketiga, penyajian data. Dan yang keempat, penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan kami laksanakan dari bulan Juli hingga September 2022. Demikian pemaparan proposal dari tim kami. Semoga dapat bermanfaat dan pelaksanaannya diberi kemudahan. Terima kasih. MTS Negeri Batang ceria. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.